Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut untuk materi kita tentang terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Mohon maaf agak terjeda karena gangguan sinyal. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya di slide. Kita sudah sampai ke setting tempat ya. Nah, untuk setting tempat minta diperhatikan ya. Ini jadi untuk setting tempatnya diusahakan itu dalam bentuk melingkar sehingga akan mempermudah bagi leader untuk melihat dan melihat respon dari pasien ya. Jadi kenapa di sini coba teman-teman perhatikan di sini ada L ya, ada leader. Kemudian ini ada CL atau co-leader. Berikutnya ini P ini pasien, kemudian F itu fasilitator, ya, dan ini ada observer dan ada operator. Nah, kenapa leader ada di agak tengah ya, agak tengah di sini agar mempermudah leader memantau dan melihat respon dari adanya terapi aktivitas sosialisasi ini dari masing-masing pasien. Dan coba dilihat lagi, setiap ada 2 pasien diselingi oleh fasilitator di sini, ya. Nah, ini idealnya seperti ini ya. Tapi misalnya ternyata pasiennya hanya 1, kemudian hanya beberapa, nah tetap usahakan di antara pasien ini ada fasilitator. Kemudian ada observer. Nah, nanti kita lihat job desk dari masing-masing yang akan bertugas di TAK ini ya. Mulai dari leader sampai operator, nanti akan ada tugasnya. Oke, kita lanjut. Ya. Ini pembagian tugas untuk leader ya. Yang pertama, tugas leader adalah menyiapkan proposal kegiatan, kemudian menyampaikan tujuan dan peraturan kegiatan PAK sebelum kegiatan dimulai, menjelaskan permainan, mampu memotivasi anggota untuk aktif dalam kelompok dan memperkenalkan dirinya, mampu memimpin terapi aktivitas kelompok dengan baik dan tertib, dan bisa menetralisir bila ada masalah yang timbul dalam kelompok. Jadi idealnya seorang leader itu adalah konseptor dan juga nanti motivator ya, agar jalannya TAK tidak stagnan. Oleh karenanya penting untuk bisa melihat bakat dari masing-masing leader, masing-masing anggota, sehingga nantinya semuanya harapannya misalnya nanti teman-teman semua itu nanti di rumah sakit jiwa, nanti akan mendapat giliran semuanya untuk jadi leader ya. Nah, ini tugas-tugasnya untuk menjadi seorang leader dalam PAK. Kemudian tugas co-leader, mendampingi leader, menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader tentang aktivitas pasien. Misalnya tiba-tiba di tengah terapi ada pasien yang ingin ke belakang, atau tiba-tiba ada pasien yang mood-nya berubah. Nah, ini ada informasi dari fasilitator, bisa disampaikan ke co-leader, baru ke leader. Kemudian mengingatkan leader jika kegiatan menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat. Ya, seringkali kadang ada beberapa kejadian di mana baik leader ataupun peserta yang lainnya itu keluar dari tujuan terapi, ya, sehingga penting untuk co-leader untuk mengingatkan kembali jalannya TAK. Kemudian mengambil alih posisi leader jika leader mengalami blocking dalam proses terapi ya. Jadi fungsi co-leader ini juga termasuk penting ya, karena dia sebagai ibaratnya serep gitu ya. Ibaratnya tangan kanannya leader, manakala leader mungkin ya mengalami sedikit blocking gitu ya. Oke, jadi tugas co-leader adalah bukan mengganti. Jadi mengambil alih sementara proses terapi. Selanjutnya tugas fasilitator. Nah, tugas fasilitator ini adalah menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung,
kemudian memotivasi klien yang kurang aktif, memfasilitasi dan memberikan stimulus serta motivator pada anggota kelompok untuk aktif mengikuti jalannya terapi. Ya. Jadi tugas fasilitator ini selain mendampingi pasien, juga sebagai motivator ya, memotivasi klien yang kurang aktif, misalnya tidak mau berkenalan atau seringkali misalnya untuk TAK sosialisasi ini kan ditujukan pada pasien-pasien yang ISOS ya. Nah, seringkali mereka masih malu dan sebagainya ya, belum ada keberanian untuk berbicara atau mengemukakan identitasnya. Nah, tugas fasilitator ini sangat penting untuk menjembatani kemauan pasien dan juga diselaraskan dengan tujuan terapi. Selanjutnya tugas observer. Nah, observer ini sebenarnya banyak diam ya, karena hanya mengamati jalannya terapi. Namun ini juga menjadi penting ya, karena nantinya akan menjadi penilai. Tugas observer di sini adalah mengobservasi jalannya proses kegiatan, mengamati serta mencatat perilaku verbal maupun nonverbal pasien selama kegiatan berlangsung. Nah, ini cukup rumit ya, kalau tidak mempunyai cukup ilmu juga nantinya akan kurang efektif ya, karena tugas observer ini selain melihat, mengamati, juga menganalisa baik perilaku bahasa verbal pasien maupun nonverbal gitu ya, sehingga nantinya akan tergambarkan bagaimana situasi TAK tersebut, termasuk ke analisa-analisanya ya, karena mungkin untuk sampai menganalisa baik leader, co-leader maupun fasilitator bisa sangat terbatas ya, beda dengan orang yang ada di balik tirai ibaratnya ya. Nah, tugas observer ini seperti mengamati mereka. Kemudian mengawasi jalannya aktivitas kelompok mulai dari persiapan, proses hingga penutupan ya. Jadi observer ini memang banyak diam, tetapi diamnya ini untuk menganalisa dan mengamati. Kemudian pasien. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan perawat sebelum melakukan TAK. Untuk kriteria pasien yang nantinya akan diikutkan pada TAK sosialisasi ini adalah pasien ISOS, ya, pasien menarik diri dengan kondisi menunjukkan kemauan untuk melakukan interaksi sosial. Jadi baik secara verbal maupun non-verbal, pasien menarik diri ini sudah mau menunjukkan ya kemauan untuk melakukan interaksi sosial. Kemudian pasien dengan kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai stimulus yang diberikan. Ya, kerusakan verbal ini misalnya bisa karena bisu, bisa karena ada sesuatu ya dengan alat komunikasi verbalnya. Berikutnya proses seleksi. Ya. Sebelum pasien itu diikutkan, pastikan proses seleksi ini berjalan dengan baik agar bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama proses terapi. Nah, proses seleksinya yang pertama adalah mengidentifikasi pasien yang masuk kriteria, ya, yang ini. Kriteria ini harus dilengkapi dulu. Kemudian mengumpulkan pasien yang masuk kriteria, membuat kontrak dengan pasien yang setuju ikut TAK, meliputi menjelaskan tujuan TAK, menjelaskan rencana kegiatan kelompok, dan aturan main dalam kelompok. Oke, nah ini proses seleksinya meliputi 3 tahap ini. Berikutnya susunan pelaksanaan. Nah, di dalam proposal nanti harus sudah tergambarkan siapa saja yang nanti bertugas menjadi leader, co-leader, fasilitator, observator, dan operator. Ya. Pasien serta teks ini juga diberikan identitas, misalnya nama, kemudian masalah yang dialami, ya, masalah perawatan. Nah, sebelum nanti pelaksanaan TAK dimulai, biasanya akan dibacakan dulu tata tertib. Nah, yang membacakan ini adalah leader, ya. Leader nantinya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua anggota TAK, baik pasien, observator,
observer, fasilitator, dan co-leader. Terutama nantinya lebih ke arah pasien ya. Jadi tujuan utamanya itu adalah pasien. Yang pertama, peserta bersedia mengikuti kegiatan TAK sampai selesai. Wajib hadir 5 menit sebelum TAK, serta berpakaian rapi, bersih, dan sudah mandi. Ya, jangan sampai belum mandi. Nanti misalnya bau, pasien yang lain kurang berkenan, nantinya akan tidak fokus dan juga mengurangi keterlibatan pastinya. Kemudian keempat, peserta tidak diperkenankan makan, minum, merokok selama kegiatan berlangsung. Jadi sebelumnya, misalnya ada yang bau makan, bau minum, diharapkan untuk menghabiskan dulu. Ya. Kemudian, jika ingin mengajukan atau menjawab pertanyaan, peserta mengangkat tangan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pemimpin atau leader. Peserta yang mengacaukan jalannya acara akan dikeluarkan dari permainan. Peserta dilarang meninggalkan tempat sebelum acara TAK selesai. Dan apabila waktunya ditentukan untuk melaksanakan TAK telah habis, sedangkan permainan belum selesai, maka pemimpin akan meminta persetujuan anggota untuk memperpanjang waktu TAK kepada anggota. Ya. Jadi kesepakatan ini harus diberitahukan pada pasien agar mereka mempunyai gambaran yang jelas. Satu lagi yang mungkin belum ada di sini. Jadi sebelum TAK berlangsung, pastikan semua kebutuhan, termasuk keinginan pasien, misalnya ingin ke belakang atau ingin mengambil sesuatu, pastikan itu tidak ada dulu, ya. Pasien yang mau ke belakang, kita persilahkan dulu ke belakang, kalau perlu dianterin, dan nanti ditempatkan lagi di daerah atau ruang yang akan dilakukan TAK, ya. Jadi kesepakatan ini bisa disepakati dengan pasien. Nah, biasanya ketika TAK, terkadang juga ada kejadian-kejadian yang di luar kendali, ya. Nah, untuk itu perlu adanya kegiatan antisipasi, ya. Antisipasi manakala nantinya misalnya proses TAK itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Misalnya yang pertama, penanganan klien yang tidak aktif saat aktivitas kelompok. Ya. Nah, untuk itu misalnya kita bisa memanggil klien, memberikan kesempatan pada klien tersebut untuk menjawab sapaan perawat atau klien yang lain. Ya. Jadi ibaratnya ditegur dulu dengan dengan baik, gitu ya, tidak langsung diberikan tindakan. Kemudian yang kedua, bila pasien meninggalkan permainan tanpa pamit. Nah, kalau seperti ini, yang dilakukan perawat adalah panggil nama pasiennya, tanya alasan kenapa meninggalkan permainan tanpa pamit. Kemudian berikan penjelasan tentang tujuan permainan dan berikan penjelasan pada klien bahwa klien dapat melaksanakan keperluannya setelah selesai. Setelah itu klien boleh kembali lagi, ya. Jadi tetap kita memberikan ruang kepada pasien untuk melakukan apa yang dia inginkan saat itu, ya. Kemudian yang ketiga, bila ada klien lain yang ingin ikut, nah, yang pertama, berikan penjelasan bahwa permainan ini ditujukan pada klien yang telah dipilih, ya. Jelaskan dengan baik-baik sehingga si pasien ini bisa mengerti. Kemudian katakan pada klien lain bahwa ada permainan lain yang mungkin dapat diikuti oleh klien tersebut. Terus yang ketiga, jika klien memaksa, beri kesempatan untuk masuk dengan tidak memberi peran pada permainan tersebut. Jadi boleh ikut, tetapi dia tidak boleh memberikan peran apa-apa, ya. Jadi hanya sebagai penonton saja. Nah, ini tindakan yang sangat sangat bersahabat, ya, khususnya untuk pasien gangguan jiwa. Karena kalau pasien gangguan jiwa itu tidak bisa dikerasi, ya. Ya, tetap dilakukan penjelasan dengan cara yang sangat terpetik, ya, seperti itu. Nah, oke. Ini ada video
tapi ternyata tidak bisa diputar. Ini adalah salah satu contoh terapi aktivitas kelompok yang dilakukan, ini role play ya, yang pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian di kelas. Tapi ini sudah melalui konsultasi. Nah, sayang tidak bisa saya putar di sini. Mungkin teman-teman bisa langsung disimpan, di download ininya ya. Moga-moga bisa kesimpan ya. Atau kalau tidak langsung ditonton di Skalasanya. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang TAK, karena TAK sosialisasi ini terdiri dari beberapa sesi yang cukup panjang. Nah, itu nanti ada di slide dan file PDF saya yang lainnya yang juga bisa teman-teman upload di Skalasa ini. Begitu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang TAK sosialisasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi. Oke, sebagai kata penutup, ada sepatah kata yang semoga memberikan motivasi buat kalian semuanya di kesempatan kali ini. Untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Imam Ghazali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.